Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. hamidan wa musallian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana proses kreatif penulisan buku, ya. Bagaimana mulai menemukan ide atau gagasan, terus kemudian saya jelaskan juga ada beberapa 3 genre penulisan buku itu. Ada yang berupa fiksi, ada yang berupa non-fiksi, ada yang berupa faksi. Terus juga saya jelaskan juga bagaimana cara menulis buku non-fiksi. Kemudian saya jelaskan juga bagaimana cara menulis buku fiksi. Kalau faksi adalah gabungan antara non-fiksi dan faksi. Terus bagaimana alur proses kreatif menulis itu. Bagaimana kemudian membuat peta pikiran. Terus kemudian bagaimana menyusun kerangka berpikir. Itu beberapa pertemuan yang lalu yang sudah kita bahas. Hari ini saya akan membahas tentang beberapa jenis-jenis buku yang ada saat ini kalau kita perhatikan di pasaran. Sehingga kemudian kita juga bisa menulis, meniru buku macam apa yang mau kita tulis. Jadi kita bisa menggunakan gaya ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi. Beberapa jenis buku yang ada saat ini di pasaran, yang pertama adalah novel. Jadi kalau kita ke toko buku, itu kan ada yang dalam bentuk berupa novel. Nah, bagaimana cara menulis novel sudah saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Jadi novel ini adalah termasuk sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan disampaikan dalam bentuk naratif, dalam bentuk cerita. Bagaimana cara-cara kiat menulis novel sudah saya sampaikan pada waktu pertemuan-pertemuan yang lalu, sehingga bisa disimak lagi dalam channel YouTube yang sudah rekamannya sudah saya upload. Yang kedua, ada jenis buku yang kita bisa lihat saat ini di pasaran. Tadi pertama novel. Yang kedua ada yang dalam bentuk cergam. Cergam itu cerita gambar. Di cerita gambar itu hampir sama dengan komik. Jadi gambar yang dinarasikan atau kisah ilustrasi. Nah, saya punya teman di Jawa Pos itu, dia menulis buku cerita gambar, tapi dalam bentuk fotografi. Nah, jadi hasil penelitian dia ketika di wartawan Jawa Pos di dunia prostitusi di Indonesia. Jadi dia menulis buku tentang prostitusi itu dibawakan dalam bentuk cerita bergambar, cerita foto, jadi dalam bentuk fotografi. Kemudian ada pesan-pesan moral, ada nilai-nilai. Tentu kecenderungannya masing-masing orang beda-beda. Jadi kita bisa meniru apa yang ada di pasaran, tapi ditiru, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kekhasan kita. Kemudian yang ketiga komik. Jadi beberapa jenis buku yang ada saat ini, ada cerpen, ada novel, ada cerkam, cerita gambar, ada komik. Komik itu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak. Ya, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi biasanya komik itu dicetak di atas kertas dilengkapi dengan teks. Ya, dan itu bisa diterbitkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari strip dalam koran atau dimuat dalam majalah hingga bisa bisa disusun lagi menjadi buku tersendiri. Itu salah satu jenis buku yang ketiga. Yang keempat adalah ensiklopedi. Ya, jadi ensiklopedi itu sejumlah buku yang berisi penjelasan mengenai setiap cabang ilmu. Ya, setiap cabang ilmu pengetahuan biasanya berdasarkan urutan abjad atau menurut kategori. Nah, jadi Anda bisa dapatkan buku-buku yang bentuk yang berupa ensiklopedi, ensiklopedi pengetahuan, ensiklopedi sejarah Islam, ensiklopedi tentang Islam dan sebagainya. Itu bisa kita dapatin bentuk-bentuk di buku di pasaran ya, bentuk-bentuk buku di pasaran. Jadi ada yang dalam bentuk ensiklopedi. Ada juga kemudian bentuk buku yang nomik. Nomik itu singkatan dari novel, tapi novel yang berkomik.
Ya, jadi novel komik. Ada. Jadi ada yang kemudian dikemas buku itu dalam bentuk novel komik. Ya. Kemudian yang keenam adalah ada dalam bentuk antologi. Antologi itu adalah buku yang berisi kumpulan. Kumpulan itu bisa berupa kumpulan puisi, bisa juga berupa kumpulan artikel, ya. Karena disebut antologi itu berarti kumpulan. Jadi misalnya Anda menulis artikel dengan beberapa teman, terus kemudian ada 20 penulis, kemudian dikumpulkan, kumpulan-kumpulan tulisan itu menjadi sebuah buku. Boleh juga, itu yang disebut dengan antologi. Ya, kumpulan dari karya-karya. Jadi bisa dari karya-karya sastra, bisa juga kumpulan puisi, bisa juga kemudian kumpulan cerita-cerita pendek, kumpulan novel-novel pendek, boleh. Kumpulan apa, atau juga bisa juga kumpulan karya musik. Ya, ada seorang artis yang kemudian mengumpulkan karya musiknya, kumpulan cerita yang ditayangkan dalam radio atau TV, kemudian ditulis ulang dalam bentuk narasi, dalam bentuk tulisan, maka itu juga bisa juga disebut dengan antologi. Jadi ada buku yang modelnya adalah berupa kumpulan atau antologi. Kemudian berikutnya ada juga buku yang berupa dongeng. Nah, ya, dongeng itu satu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif atau bisa juga kisah nyata. Nah, jadi alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang kemudian mengandung makna hidup, bagaimana dia berinteraksi dengan makhluk yang lainnya. Nah, dongeng itu juga bisa juga masuk dunia khayalan, masuk juga imajinasi, tetapi bisa juga dari pemikiran seseorang yang kemudian itu diceritakan secara turun-temurun. Nah, jadi dongeng dari generasi ke generasi. Ada yang kemudian mengumpulkan, kemudian dia tulis, ya, dia dapatkan dari kakek buyutnya, kemudian itu ditulis dalam bentuk cerita, dongeng. Nah, buku-buku dongeng ini adalah banyak yang merupakan saduran. Nah, biasanya disesuaikan dengan kehidupan masa kini. Jadi Ibu Santoso itu pernah menulis kisah dongeng maling kundang gitu ya, tapi dikaitkan dengan kekinian. Kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai buku yang dia tulis tentang 7 keajaiban rezeki. Ibu Santoso itu pernah kemudian membuat buku yang sifatnya ada dongeng. Kemudian bisa juga buku yang dalam bentuk biografi. Biografi itu berarti kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Ya, sebuah biografi itu lebih kompleks daripada sekedar nama, daftar tanggal lahir, mati, data-data pekerjaan. Jadi biografi itu bercerita tentang perasaan yang terlibat, bercerita tentang kejadian-kejadian, bercerita tentang fenomena-fenomena yang bisa jadi ditulis sendiri oleh tokohnya. Kalau itu ditulis sendiri oleh tokohnya, disebut dengan autobiografi. Tapi kalau ditulis oleh orang lain, itu adalah biografi. Jadi biografi seorang tokoh. Ada penulis terkenal biografi itu namanya Ramadhan. Ya, Bapak R. Ramadhan itu ayahnya Gilang Ramadhan, drummer nasional. Itu bapaknya itu adalah salah satu tokoh penulis biografi terkenal di Indonesia. Jadi banyak tokoh-tokoh nasional ditulis oleh Pak Ramadhan ini. Jadi beliau memang spesialis penulis biografi. Nah, jadi mungkin dia melakukan observasi, dia melakukan wawancara, kemudian diskusi, kemudian dia mengamati perilaku dari tokoh itu, kemudian kejadian-kejadian, fenomena-fenomena menarik, keseharian, inspirasi-inspirasi apa yang didapatkan dari tokoh itu, kemudian ditulis oleh Pak Ramadhan ini. Jadi kita juga bisa menjadi penulis biografi. Jadi dunia kepenulisan ini begitu luas sehingga kemudian juga bisa buka lapangan kerja. Berikutnya, bentuk tulisan berikutnya juga yang beredar saat ini bisa juga dari jurnal, catatan-catatan harian. Ya, catatan-catatan harian. Jadi buku yang isinya berdasarkan catatan harian. Itu juga bisa jadi buku. Misalnya catatan harian tokoh si A. Jadi saya pernah dapatin buku itu setiap hari itu ada catatan harian, ada kata-kata motivasi, yang kemudian ada inspirasi yang dia bisa bagikan. Berarti kalau dia menulis 1 tahun ya berarti ada 365 hari. Berarti dia ada 365 halaman, 365 catatan harian.
Bisa juga, itu bisa jadi buku juga. Bentuk buku berikutnya bisa juga dalam bentuk novelet. Kalau saya sebut novelet itu berarti cerita yang tanggung. Jadi dikatakan cerpen, tapi terlalu panjang, dikatakan novel terlalu pendek. Biasanya novelet itu berada sekitar 40 sampai 50 halaman. Jadi Anda juga bisa menulis dalam bentuk novel yang antara cerpen dan novel disebut dengan novelet. Biasanya halamannya sekitar 40 sampai 50 halaman. Jadi, tentu sebenarnya batasan ini sangat relatif sekali, tapi kemudian para ahli perbukuan mengatakan ya namanya novelet gitu aja. Karena dikatakan cerpen dia terlalu banyak, kemudian dikatakan novel juga terlalu kecil, sehingga kemudian dia berada di tengah-tengah itu. Jenis buku berikutnya, jenis buku yang ke-11 itu ada buku yang tadi saya ceritakan, ada ya buku dalam bentuk fotografi. Jadi isinya itu berisi foto, yang namanya fotografi berarti cahaya, graf itu berarti tulisan atau lukisan. Jadi fotografi itu proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Jadi isinya itu adalah karya-karya foto yang dia rekam, objek-objek yang bagus, entah alam itu apa, kemudian direkam dalam bentuk foto. Atau fenomena-fenomena sosial, sosiologi masyarakat yang terjadi di Indonesia, itu kemudian ada yang kemudian menulisnya dalam bentuk fotografi. Ada teman wartawan itu karena dia ditugaskan meliput di Istana Negara zamannya SBY, maka dia meliput foto-foto keseharian SBY dengan keluarganya. Foto-foto keseharian SBY, kemudian pada saat ketika SBY menerima tamu kenegaraan, itu lengkap selama dia dinas jadi wartawan di Istana Negara, dia bisa kumpulkan itu foto-foto keseharian SBY, foto-foto saat SBY menerima tamu-tamu dari berbagai negara, itu kemudian diurutkan, itu juga bisa jadi buku. Itu yang disebut dengan fotografi. Jadi buku dalam bentuk fotografi. Kemudian bentuk jenis buku yang ke-12 adalah misalnya karya ilmiah. Karya ilmiah itu bisa berupa laporan penelitian, ya. Jadi bisa berupa laporan penelitian, bisa berupa tesis, ya, disertasi atau skripsi. Jadi kalau Anda punya skripsi, Anda punya tesis, atau Anda disertasi, maka Anda itu bisa dirubah jadi buku. Jadi bisa dirubah jadi buku karya ilmiah. Jadi disertasi saya itu saya rubah, metode penelitiannya saya hilangkan, kemudian saya susun menjadi buku dari kajian pustakanya, kemudian jadi bab-babnya, kemudian ada pembahasannya, jadilah buku. Jadi ada salah satu buku yang saya tulis judulnya adalah Komunikasi Kontemporer Bisnis Islam di Era Digital. Itu sebenarnya adalah hasil dari disertasi saya S3, program doktor saya, kemudian saya rubah jadi buku. Jadi dari laporan penelitian, dari disertasi, dari tesis, dari skripsi itu juga bisa dibuat jadi buku, dibuat jadi buku karya ilmiah populer sehingga kemudian bisa dinikmati dengan bahasa yang agak populer. Kemudian bentuk buku yang berikutnya adalah yang ke-13 adalah tafsir. Nah, jadi ada beberapa ulama nulis tafsir. Jadi kan ada banyak buku di pasaran berupa tafsir. Jadi bisa tafsir Al-Qur'anul Karim, bisa tafsir hadis dan sebagainya. Disebut tafsir itu kan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, agar maksudnya itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ya, jadi tafsir itu ada yang berupa kata demi kata, ada kemudian dijelaskan dalam konteks kekinian, kemudian bagaimana penjelasan ayatnya, per kata, kemudian kosakatanya, kemudian asbabun nuzulnya dan sebagainya. Ada yang ini yang kemudian disebut tafsir. Ini pun juga ada di pasaran. Jadi buku-buku yang berupa tafsir. Ada yang ke-14 adalah buku yang dalam bentuk kamus. Ya namanya kamus berarti buku acuan yang memuat kata-kata atau ungkapan. Biasanya disusun secara abjad. Ya, disusun secara abjad, berikut keterangan maknanya, pemakaiannya dan terjemahannya. Nah, banyak macamnya kamus ini, ada kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris Indonesia, kamus bahasa Arab, ada kamus istilah dan sebagainya. Nah, kalau di dunia internet ada Wikipedia, menguraikan kamus sebagai sejenis buku rujukan ya untuk menerangkan kata-kata. Jadi Anda boleh kalau kemudian Anda misalnya ahli di satu bidang tertentu yang kemudian Anda mengumpulkan kata-kata yang terkait dengan bidang itu, kemudian
ada definisinya, ada artinya, kemudian penjelasannya, bagaimana penggunaannya, bisa juga dikumpulkan. Jadi ada teman saya itu mengumpulkan kamus tentang ekonomi Islam. Jadi istilah-istilah yang ada di dalam ekonomi Islam. Dia kumpulkan, kemudian definisinya apa, dijelaskan, diuraikan. Jadi berdasarkan sesuai dengan abjad A, B, C, D sampai X, Y, Z. Bisa juga dalam bentuk semacam itu. Maka itu disebut dengan buku yang berupa kamus. Bentuk ke-15 buku selanjutnya adalah berupa panduan. Nah, ini yang sering saya katakan how to. Jadi panduan-panduan disebut dengan buku petunjuk, buku tentang bagaimana berternak ayam, buku bagaimana berkebun kelapa sawit, bagaimana kiat berkebun bercocok tanam di lahan yang terbatas, pakai hidroponik dan sebagainya. Bagaimana kemudian kiat menjalani memperoleh 25 beasiswa luar negeri. Nah, itu kan banyak yang nulis kayak gitu. Dia pengalaman bagaimana dia diterima beasiswa 25 beasiswa di luar negeri. Nah, dia kumpulin. Itu juga bisa jadi buku, namanya buku panduan dan sebagainya. Dan buku panduan itu banyak macamnya. Jadi kalau kita punya spesialisasi di bidang buku panduan, monggo. Misalnya kita menulis buku panduan tentang keahlian kita. Nah, panduan bagaimana berbicara di depan publik. Bagaimana kemudian menulis. Nah, seperti buku saya yang saya tulis di pandemi. Pada saat pandemi salah satunya adalah buku panduan bagaimana 90 hari menulis buku. Yang kemudian saya breakdown, saya terjemahkan dalam bentuk kelas-kelas menulis di berbagai forum. Yang mudah-mudahan ini jadi berkah bagi teman-teman sekalian. Ada juga kemudian jenis buku yang ke-16 yaitu berupa atlas. Nah, kita pernah dapatin dengan atlas. Jadi kumpulan peta yang kemudian disatukan dalam bentuk buku. Itu nanti itu atlas itu berkembang. Atlas tentang sejarah peradaban Islam. Atlas tentang bagaimana penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ada banyak buku dalam bentuk semacam atlas. Ada yang dalam bentuk multimedia, ada yang kemudian memuat informasi geografi, batas negara, kemudian statistik, geopolitik, ya, geopolitik, sosial, agama, serta ekonomi. Jadi ada atlas tentang peta kekayaan ekonomi kita. Nah, ternyata peta kekayaan ekonomi Indonesia ternyata banyak dimiliki oleh asing. Nah, itu ada yang kemudian mengumpulkan buku-buku tentang menulis buku dalam bentuk atlas. Nah, itu bentuk buku yang ke-16. Setidaknya ada sekitar 19 yang saya dapati bentuk-bentuk buku di pasaran. Ya, yang ke-17 bentuk yang ilmiah tadi. Nah, karya ilmiah populer yang tadi hampir sama. Kalau yang tadi itu dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, kemudian dirubah menjadi buku yang disebut dengan karya ilmiah. Itu bisa dirupakan menjadi buku. Ada juga kemudian buku yang disusun berdasarkan kaidah keilmian. Ya, biasanya berdasarkan hasil penelitian dan itu disampaikan dalam bahasa ilmiah populer. Dan buku yang bentuk ke-18 ini yang paling banyak, yaitu buku teks. Buku teks ini adalah buku pelajaran, baik sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, jadi ini banyak buku-buku yang ditulis dengan model yang semacam ini. Ini adalah buku teks, ya. Jadi buku teks itu mulai dari buku pelajaran, buku diktat, modul, ya, dan sebagainya. Ini yang paling banyak di pasaran, yaitu tentang buku teks. Ini biasanya diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar. Jenis buku yang terakhir adalah buku mewarnai. Nah, ini biasanya identik dengan buku anak-anak. Jadi berupa garis-garis membentuk gambar, fungsinya adalah membantu anak-anak untuk belajar. Itu beberapa jenis buku yang ada di pasaran. Jadi kurang lebih ada 19 jenis, ya. Jadi ada yang dalam bentuk novel, ada yang dalam bentuk cerita bergambar, ada yang dalam bentuk komik, ya, ada yang dalam bentuk foto saja, fotografi, ya, ada yang dalam bentuk ensiklopedi. Biasanya kalau ensiklopedi tebel-tebel berjilid-jilid. Ada yang berbentuk nomik. Nomik itu novel komik. Nah, ada juga yang berupa antologi, kumpulan-kumpulan tulisan. Itu juga boleh kita kemudian menulis buku semacam itu. Ada yang dalam bentuk dongeng tadi yang ke-7. Ada yang kemudian buku itu dalam bentuk biografi. Ya, buku itu dalam bentuk biografi. Kalau ditulis sendiri oleh pengarangnya disebut dengan autobiografi.
Ada juga buku yang berasal dari catatan harian. Jadi ada catatan harian siapa dari dalam bentuk jurnal, dalam bentuk catatan-catatan harian. Jadi saya pernah dapatin buku itu menulis catatan harian 365 hari. Jadi setiap hari itu ada catatan harian, ada inspirasi. Berarti kalau dia menulis setahun berarti sudah 365 hari. Nah, berarti tebalnya 365 halaman. Jadi ada beberapa buku yang dalam bentuk catatan harian. Ada juga buku dalam bentuk novelet. Novelet tadi itu dia lebih panjang dari cerpen, tetapi juga lebih segi dari novel. Ada juga dalam bentuk apa? Fotografi. Jadi bukunya dalam bentuk gambar atau foto-foto. Ada juga buku dalam bentuk karya ilmiah yang tadi bisa berasal dari skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi skripsi kita, tesis kita, disertasi kita itu bisa berubah, bisa dirubah jadi buku. Jadi nanti kalau Anda sudah punya skripsi atau Anda punya tesis atau Anda punya disertasi, bisa saya bantu untuk merubah jadi buku yang kemudian layak dibaca. Yaitu biasanya menjadi buku-buku ilmiah populer. Tadi saya cerita bagaimana disertasi saya sudah jadi buku, ya. Ya, judulnya adalah Komunikasi Kontemporer Bisnis Islam di Era Digital. Itu berasal dari disertasi S3 saya. Itu juga bisa dirubah jadi buku. Bisa juga kemudian buku dalam bentuk tafsir. Tadi ada 19 bentuk buku di pasaran. Ada yang dalam bentuk tafsir. Tafsir Al-Quran, tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat An-Nur, tafsir surat An-Nisa. Itu bisa juga dikumpulkan, ditulis dalam bentuk semacam itu. Bisa juga Anda menulis dalam bentuk kamus, kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau kamus istilah populer sesuai dengan bidang keahlian Anda. Ada yang mengumpulkan kamus istilah-istilah teknik, ada yang mengumpulkan kamus tentang ekonomi Islam, boleh-boleh saja. Jadi itu monggo sesuai dengan keahlian Anda. Ada juga buku yang dalam bentuk panduan. Nah, itu yang paling banyak di pasaran, how to. Jadi sudah saya ceritakan bagaimana panduan berternak ayam, panduan bercocok tanam di lahan yang sempit, kemudian panduan mendapatkan 25 beasiswa ke luar negeri. Boleh kita menulis buku-buku panduan yang semacam ini. Atau ada buku dalam bentuk atlas sejarah, peradaban, atlas apa saja. Jadi saya catat ada kurang lebih 19 bentuk buku. Dan yang paling banyak adalah buku-buku teks. Ya, buku-buku teks itu buku pelajaran, buku diktat, buku modul, buku kuliah dari MI, dari TK sampai perguruan tinggi. Ini biasanya penerbit-penerbit besar. Terakhir tadi sudah jelaskan tentang buku ilmiah dan buku mewarnai, buku untuk anak-anak. Nah, nanti Anda tergantung Anda cenderung menekuni di bidang apa. Terus terang di Indonesia ini sekarang sebenarnya butuh kekurangan buku untuk anak. Jadi buku yang ditulis khusus untuk anak. Jadi buku tentang anak, dunia anak-anak. Nah, bagaimana kemudian kita menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam dan sebagainya dalam bentuk buku anak. Ini terus terang banyak penerbit mengeluhkan banyak sekali kita kekurangan penulis buku anak. Nah, inilah teman-teman beberapa 19, kurang lebih ada 19 jenis buku yang ada di pasaran. Jadi kita juga bisa memilih, jadi kita bisa melakukan survei, kira-kira aku nulis modelnya kayak apa. Jadi banyak pilihan, sesuai dengan kekhasan, sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing. Monggo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini beberapa pengantar yang saya sampaikan 30 menit di awal ini. Silakan, kalau ada yang ditanyakan dan didiskusikan. Saya berharap teman-teman sudah mulai menulis, teman-teman sudah mendapatkan kerangka berpikir, terus kemudian tulis sampai selesai lah. Jangan diedit dulu, nanti sudah selesai semua, baru dibaca ulang, baru dikirim ke email saya. Nah, nanti kemudian kita kirimkan ke penerbit kalau memang Anda mau nyetak. Jadi diterbitkan dengan INDI, ber-ISBN, nah, nanti diterbitkan dengan biaya sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa cetak minimal 50 buku, tapi ber-ISBN. Artinya buku Anda tercatat di Perpustakaan Nasional Pusat. Sehingga kalau kemudian dipakai untuk kepangkatan juga bisa, karena memang Anda sudah berhasil menolorkan buku dan karya buku Anda
masuk di Perpustakaan Nasional Pusat. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kalau ada yang didiskusikan, monggo. Ini sudah pertemuan ke-5 atau ke-6, saya lupa. Sehingga kemudian nanti Anda sudah langsung action, ketemu saya di setiap pekannya, nanti tinggal konsultasi. Nyampe mana, dan sampai kemudian saya berharap 90 hari karya Anda sudah jadi, minimal 100 halaman. Ya. Naskah bukunya sudah selesai, sehingga kemudian nanti kita pada proses penerbitan, mulai dari editing, layout, sampai cover, nanti itu urusan penerbit nanti, sampai kemudian nanti dikembalikan ke Anda, ACC atau tidak, kemudian kalau iya dihitungkan biayanya, kemudian keluar pembiayaannya tadi itu, kemudian proses ngurus ISBN dan sebagainya, sampai kemudian jadilah sebuah buku. Biasanya bayar DP dulu 50%, setelah buku jadi dan sampai ke alamat Anda baru Anda melunasi. Maka nanti mencetak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi siswa Anda berapa misalnya, minimal 50 lah. Atau Anda punya komunitas berapa, sehingga kemudian buku itu nanti terserap. Baik, mungkin ini teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang didiskusikan. Jadi saya memang sengaja mulai tepat jam 7.30. Ya, kemudian waktu saya efektif, efisien. Ya, karena seharian ini saya juga banyak aktivitas. Tadi saya ngisi di BNN Provinsi, kemudian saya sampai sore, kemudian masih ada kegiatan apa itu, ngisi di Radio Smart FM 88,9 di Surabaya tentang Thanks God Tomorrow is Friday, istirahat sebentar, maghrib, isya, setelah isya kemudian ketemu dengan Anda semua. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan bisa pakai live chat itu dimanfaatkan. Ya, tadi ada pertanyaan ini. Buku jenis nomik. Nomik itu adalah novel, ya, novel bergambar. Nah, jadi ada novel dicampur dengan komik. Ya, memang jadi yang disebut dengan nomik tadi itu adalah bentuknya adalah nomik, singkatan dari novel komik. Nah, jadi karena singkatannya nomik, novel komik itu novel tapi kemudian ada gambarnya. Jadi novel bergambar akhirnya. Jadi ada alur ceritanya tapi ada gambarnya. Jadi dia adalah perpaduan gabungan antara novel sama komik. Ya sesuai dengan namanya. Apakah boleh? Boleh saja. Nah, makanya tadi kan ada 19 jenis buku di pasaran yang ada saat ini. Bahkan ada buku yang hanya catatan kaki saja jadi buku. Nah, itu contohnya Gunawan Muhammad. Nah, Gunawan Muhammad itu nulis catatan kaki itu dikumpulin jadi buku. Bahkan teman saya di ITS itu, profesor itu, dia ngumpulin tulisan SMS. Nah, SMS untuk anak-anaknya. Nah, nasihat-nasihat berupa SMS itu dia kumpulin jadi buku. Kemudian ditambahi. Kemudian dikasih inspirasi, dikasih jadilah buku. Baik, teman-teman sekalian, masih ada waktu 9 menit karena saya menggunakan fasilitas Zoom yang tidak berbayar, sehingga kemudian setiap 40 menit mati dan nanti bisa masuk di link yang sama, ya, masuk di link yang sama dan kemudian di password yang sama. Ada pertanyaan, ada ketentuan untuk bukunya Ustadz, misalnya sekian halaman, ya minimal 50 halaman lah. Itu sudah terlalu tipis, jadi kalau bisa diusahakan 100 halaman. Karena hitungan saya sederhana, kalau satu hari itu 2 halaman, kalau kita punya program 90 hari misalnya kita sungguh-sungguh, berarti kan 2 halaman kali 90. Sudah 180 halaman, sudah lewat dari 100. Ya, kalau kita bisa 50 halaman sudah bagus. Nah, tadi kalau yang novelet itu kan, kalau nulis novelet sekitar 40 sampai 50 halaman itu novelet. Nah, yang penting kita kerangka berpikirnya sudah tahu dan kita mau menulis jenis apa. Ternyata ada 19 jenis, 19 bentuk tadi itu di dunia buku saat ini. Nah, kalau dibedakan genrenya hanya 3, fiksi, non-fiksi, dan faksi. Faksi itu adalah pergabungan antara fiksi dan non-fiksi. Sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, gitu Mbak Ikma dan Mbak Anifah. Jadi minimal 50 halaman lah. Jadi kalau kurang dari itu terlalu tipis sekali. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Masih ada waktu 8 menit, ya. Nanti kalau kita lanjutkan di Zoom ini dengan password dan ID yang sama. Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Boleh pakai live chat, boleh langsung. Silakan, monggo Mbak Vina. Itu ada Tambak Sari apa ini? Ada Tambak Sari, Mas Hanafi. Ini mahasiswa saya ini. Nah, ada pertanyaan, apakah sebaiknya ketika kita menulis buku itu dimulai dari jenis tulisan yang sesuai dengan passion kita? Iya, lebih baik sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan keahlian. Nah, nanti bentuknya bisa milih. Nah, mau milih apa? Ilmiah atau mau milih buku panduan? Boleh, tadi ada banyak jenis tadi itu. Atau kemudian mau milih buku referensi atau buku diktat tadi itu. Terserah, sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Jadi sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Jadi kalau toh kemudian Anda ingin menulis dengan berbagai macam bentuk, tapi kan khasan itu tidak bisa hilang. Jadi keahlian Anda. Jadi misalnya karena saya seorang akademisi, saya seringkali nulis buku-buku tentang motivasi, karena saya seorang motivator. Maka banyak buku-buku saya tentang motivasi, tentang dunia komunikasi, dunia kependidikan, karena saya di bidang itu. Jadi kalau kita menulis sesuai dengan passion kita itu enjoy, happy gitu, kita menikmati, enggak bukan. Karena apa? Sesuai dengan passionnya. Ya, gitu Mbak Vina. Silakan, yang lainnya. Masih ada waktu 6 menit. Deadline-nya kapan, Ustadz? Ya, deadline-nya adalah kalau hari ini Anda sudah menemukan judulnya, Anda sudah membuat kerangka berpikirnya, maka Anda bisa selesai dalam waktu 3 bulan. Dan di dalam buku saya yang satunya itu ada checklist-nya itu. Jadi Anda tinggal di buku saya yang 90 hari nulis buku, itu di halaman berapa itu? Di halaman tengah-tengah itu ada checklist-nya. Kalau Anda patuhi checklist itu, maka 90 hari Anda akan selesai. Di halaman berapa? Di pertengahan di buku itu. Ada checklist-nya yang kalau Anda patuh di dalam checklist itu, insya Allah tidak sampai 3 bulan sudah selesai. Karena itu ada jadwalnya itu, minggu pertama apa yang harus Anda lakukan, kemudian minggu kedua apa. Setelah Anda sudah menentukan, memilih jenis buku tadi itu. Jadi misalnya bulan pertama, minggu pertama, menentukan judul, mencari ide, memilih ide, menentukan tema, kemudian mengembangkan ide, membuat outline. Ada checklist-nya itu. Ada checklist-nya di buku saya, 90 hari menulis buku. Kemudian minggu kedua apa, minggu ketiga apa, sampai kemudian selesai sampai 3 bulan, itu ada daftarnya. Kalau Anda ikuti ketentuan itu, checklist-nya, maka insya Allah 90 hari Anda akan menghasilkan karya itu. Bahkan ada beberapa teman kepala sekolah atau guru yang ikut program saya ini, itu tidak sampai 2 bulan sudah selesai naskahnya. Sehingga kemudian sampai di penerbit 2 minggu, 3 minggu sudah selesai buku cetaknya. Ya, gitu Mbak Anifah. Masih ada waktu 4 menit teman-teman sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau masih ada pertanyaan nanti akan saya buka lagi. Nah, masuk di link yang sama, password yang sama. Tapi kalau sudah ada pertanyaan ya sudah kita akhiri. Nah, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Kalau masih ada pertanyaan boleh di live chat itu, dan yang penting segera action ya, segera action, segera kemudian selesaikan tulisannya. Kita bisa konsultasi, Anda bisa konsultasi saya via WA di grup WA atau bisa setiap pekan ini ketemu. Kalau ada kesulitan, apa kesulitannya nanti akan kita diskusikan. Kita akan bantu memberikan solusi. Jadi di buku saya yang 90 hari menulis buku, itu kalau Anda komitmen, di bagian tengahnya itu ada checklist-nya. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, sampai di minggu keempat di bulan yang ketiga. Sehingga kemudian kalau kita komitmen, maka insya Allah 90 hari buku itu sudah selesai. Naskahnya sudah selesai, bahkan bisa jadi sudah berupa buku ber-ISBN. Ya, nanti bisa japri ke saya kalau menginginkan bukunya itu. Jadi nomor saya di 081 3310 447814. Ya, 081 3310 447814.
Jadi ini sudah pertemuan ke-5 atau ke-6. Jadi ini sudah gelombang berapa sudah? Karena saya buka sudah hampir lama, hampir sejak berapa tahun yang lalu. Tapi kemudian saya menemukan formula 90 hari menulis buku. Jadi beberapa gelombang sebelumnya sudah menyelesaikan karyanya, sudah di launching, sudah kemudian ada yang menghasilkan 2 buku, 1 buku, ada yang kemudian sekarang ada yang sudah nyampe 3 buku dan seterusnya. Jadi saya berharap nanti teman-teman punya karya, punya buku. Makanya kemudian saya menulis buku Buatlah Tanda di Alam Semesta itu maksudnya menginspirasi teman-teman untuk berkarya, untuk berprestasi di bidang apapun. Jadi kalau jenengan baca buku saya selama pandemi yang kumpulan materi-materi yang saya sampaikan di berbagai channel, di berbagai radio, di berbagai forum, yang kemudian bahkan ada beberapa materi yang ada di kuliah, itu saya kumpulkan tadi, itu jadilah buku Buatlah Tanda di Alam Semesta. Yang beberapa di antara jenengan sudah punya, sudah memiliki, karena syarat untuk ikut di dalam kelas ini kan Anda cukup hanya bisa membeli buku 90 hari, buku Buatlah Tanda di Alam Semesta. Baik, teman-teman sekalian, waktunya tinggal 1 menit. Kalau masih ada pertanyaan, saya akan buka lagi Zoom-nya. Ya, di link yang sama, kemudian password-nya juga sama. Oke, kita akhiri dulu. Silakan nanti masuk kembali di link yang sama dan password yang sama.